Timnas Indonesia U19 akan beraksi di Piala AFF U19 tahun 2022 yang digelar pada 2-15 Juni 2022. Namun sebelum lanjut, tolong ringankan jari Anda untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik seputar Timnas Indonesia. Sebagai tuan rumah, mereka siap menampilkan permainan terbaik demi meraih prestasi membanggakan. Sang pelatih Sintayong memanggil 30 pemain untuk membentuk skuad Timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19 tahun 2022. Nantinya jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 nama. Timnas U19 punya jalan yang tak mudah untuk meraih gelar di Piala AFF U19. Ronaldo Kuate tergabung di grup A bersama Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Timnas U19 diharapkan bisa tampil maksimal hingga menjadi juara. Terlebih lagi, tim ini merupakan cikal bakal dari skuad yang sedang dipersiapkan untuk mewakili Indonesia di Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Lantas, siapa sajakah juru gedor yang bisa diandalkan pelatih Sintayong di lini depan Timnas Indonesia U19? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah Rabbani Tasnim. Rabbani Tasnim digadang-gadang sebagai penyerang masa depan Timnas Indonesia. Rabbani Tasnim merupakan alumni SKO Ragunan yang bergabung dengan Borneo FC pada 2021. Rabbani Tasnim mencatatkan debut bersama Borneo FC pada Piala Menpora 2021. Namun, Rabbani Tasnim tak mendapatkan kesempatan bermain di BRI Liga 1. Piala AFF U19 2022 menjadi ajang bagi Rabbani Tasnim untuk unjuk kemampuan bersama Timnas Indonesia U19. Pelatih Sintayong tentu punya pertimbangan khusus dalam memanggil penyerang 19 tahun itu. Yang kedua adalah Ricky Pratama. Ricky Pratama sudah tak asing di Timnas Indonesia U19. Ricky Pratama pernah mencetak gol ke gawang Yongnam University pada laga uji coba di Korea Selatan Maret 2022. Ricky Pratama merupakan aset masa depan untuk Timnas Indonesia. Musim ini, Ricky Pratama telah mencatatkan debut buat PSM Makassar di Piala Presiden 2022. Ricky Pratama tercatat bermain selama 7 menit saat PSM menghadapi Persik Kediri melawan untuk menantikan kiprah dari Ricky Pratama di Piala AFF U19 2022. Yang ketiga adalah Alfrianto Nico. Alfrianto Nico sebenarnya bermain sebagai gelandang sayap. Namun Alfrianto Nico juga bisa diandalkan sebagai penyerang ketika bermain di Persija Jakarta dan Timnas Indonesia U19. Kepastiannya sebagai penyerang pun tak perlu diragukan lagi. Alfrianto Nico sukses mencetak 3 gol dalam 18 pertandingan di BRI Liga 1 musim lalu. Alfrianto Nico bisa menjadi andalan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Ketajamannya bakal memegang peran penting buat skuad asuhan Sintayong itu. Yang keempat adalah Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate menjadi idola baru di sepak bola Indonesia. Penampilan apiknya membuat Ronaldo Kuate cepat promosi ke Timnas Indonesia U23 hingga senior. Pelatih Sintayong juga kembali memanggilnya untuk membela Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Ronaldo Kuate merupakan penyerang dengan kecepatan dan punya pergerakan yang lincah. Ronaldo Kuate juga memiliki tembakan yang akurat dan keras. Piala AFF U19 2022 menjadi momentum buat Ronaldo Kuate dalam membuktikan kepastiannya sebagai penyerang tajam. Yang kelima adalah Hoki Caraka. Kualitas Hoki Caraka sebagai penyerang tak perlu diragukan lagi. Pemain PSS Sleman itu merupakan jebolan Garuda Select. Hoki Caraka tampil mengesankan ketika membela Garuda Select di Inggris. Hoki dikenal sering menjebol gawang klub Inggris dengan torehan 14 gol. Ketajamannya akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia U19. Menarik ditunggu kiprah Hoki di Piala AFF U19 tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Saksikan video-video berikutnya. Salam olahraga.